persoalan kaya dan miskinnya sebenarnya. Ya, deh. Persoalannya tersangkut tidak harta itu di hati. Nah, ini masalahnya. Ya, deh. Ada orang kaya harta, banyak duitnya, tapi nggak nyangkut di hatinya. Ada duit sedekah, bangunkan masjid, bantu anak yatim. Dia nggak nyangkut di hati. Ya, murah memberi, murah menolong orang. Ya, ada saya baca di majalah itu ada orang kaya di tanah Arab itu punya bank, Pak. Ya, duitnya banyak, tapi lagaknya kayak nggak punya duit. Ya, gayanya kalau hari Jumat dia duluan pergi ke masjid membangkan tikar, nyapu masjid. Itu orang ke bosnya itu banyak duit, sehingga sampai-sampai orang nggak tahu kalau dia yang punya bank besar itu, yang punya duit. Ya, pakai jubah begitu, nyapu, membangkan tikar. Gitu. Nggak ada kelihatan dia sebagai orang kaya banyak denda. Jadi nggak dilarang kan kita jadi orang kaya harta itu boleh saja. Buktinya Allah wajibkan bayar zakat. Itu kan mengisyaratkan bahwa Allah memerintahkan kita supaya banyak duitnya. Ya dah. Kalau nggak banyak duitnya gimana membayar zakat? Ya dah. Nah, jadi artinya yang tidak boleh itu tersangkut di hati. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu dan anakmu itu membuat kamu lalai ingatnya kepada Allah. Silakan punya harta yang banyak, nggak masalah, tapi jangan nyangkut di hati. Nah, udahlah nggak punya harta, tapi di hati nyangkut terus. Ya, ya. Hilang duit 50.000 saja udah puntang-panting, ribut sekampung. Dulu pernah, nggak usah ceritakan di mana dan siapa, Pak. Saya pernah nyaksikan. Jadi ada seorang anak masih TK, ya, mau sekolah, dikasihlah oleh ibunya uang 50 rupiah kerencengan itu. Ya namanya anak-anak, ilir mudik dia, ya apa namanya di rumah itu belum berangkat, tapi sudah nyetel, ya seragam sudah dipakai, tasnya sudah disandang, ya. Sambil disuapin maknya makan, gitu kan. Tapi uang 50 rupiah kenceng itu sudah dipegang, ya dikasihkan ibunya. Giliran mau berangkat, mau diantarkan oleh ibunya, ditanya, uang tadi mana? Hilang. Nggak ada lagi. Dicari di kantongnya, nggak ada. Taruh di mana? Nggak tahu, kata si anak tadi. Ya, nggak tahu, nggak ingat dia. Ya, dicari-cari sama ibunya itu, nggak ketemu uang 50 rupiah kerencengan itu. Akhirnya Masya Allah Pak, anak itu dipukul sama ibunya sampai nangis, nggak jadi sekolah Pak. Gara-gara uang 50 rupiah kerencengan itu hilang. Ya, dipukulnya anak itu sampai bajunya dibuka, nggak usah sekolah, nggak sekolahan. Nah ini namanya lengket di hati. Kalau nggak lengket di hati ya sudah biarin aja. Ya kan sudah makan juga, ya kan, nggak usah jajan nggak apa-apa. Ini nggak dipukul, ya dah. La ilaha illallah. Kasihan ngelihat anaknya. Nah, bagaimana kalau yang tidak apa namanya tidak lengket di hati? Dulu mungkin pernah saya cerita bagaimana seorang sahabat yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika beliau didatangi oleh seorang kakek-kakek, ya, datang ke rumah. Ali, ada apa kek? Saya dulu waktu masih muda sering bawa barang dagangan sama ayah. Tapi waktu itu saya kehabisan modal, sehingga saya pinjamlah uang dari ayahmu untuk modal dagang. Tapi sampai ayahmu berpulang ke rahmatullah, saya nggak bisa bayar hutang itu. Alhamdulillah,
sekarang saya punya duit, saya datang sekarang ingin bayar utang saya sama ayahmu dulu. Dikeluarkannya uang sekepok, Pak. Ya, di situ nggak disebutkan berapa jumlahnya. Nah, kira-kira di kita katakanlah 30 jutaan lah. Ya, 30 juta satu kepok, satu ikat. Nah, yang masih diikat dikantongin sama Sayyidina Ali. Kakek tadi pulang. Lalu beliau tanya kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha, ya, udah masakan apa hari ini? Kata Siti Fatimah, belum masak apa-apa. Ya, belum ada yang mau dimasak. Kata Sayyidina Ali, ya udah nanti saya ke pasar beli untuk kita masak makanan hari ini. Berangkatlah Sayyidina Ali ke pasar. Dalalahnya uang sekepok tadi dibawa semua, masih terikat kantongnya. Di perjalanan ada pengemis minta-minta. Ya, karena uangnya masih terikat, dikeluarin semua, dicabut satu lembar, dikasihkan. Si pengemis itu nggak mau, karena dia sudah melihat ada uang banyak. Saya nggak mau satu, yang semuanya ya. Dia kepingin semuanya itu. Semuanya ini, iya. Oleh Sayyidina Ali dikasihkan semua. Seikat itu. Nggak punya duit lagi, memang itulah anak-anak duit. Jadi ke pasar, jalan. Dah selesai pulang. Sampai di rumah, Siti Fatimah tanya, mana oleh-oleh dari pasar? Nggak jadi belanja. Kenapa? Tadi di jalan ada pengemis. Saya kasih satu lembar, nggak mau. Dia minta semua. Ya sudah, saya kasihin semua. Marahkah Siti Fatimah? Masya Allah. Apa ungkapan Siti Fatimah ketika mendengar itu? Nggak jadi belanja. Ada pengemis, dia minta. Saya kasih satu lembar, nggak mau. Dia minta semua, saya kasih semua. Kata Siti Fatimah, alhamdulillah, Allah mengekalkan rezeki kita. Nah, kira-kira kalau ibu seperti itu gimana? Ini di dapur belum masak, kena habis semua. Garam sudah habis, cabai sudah habis, minyak goreng sudah nggak ada, tempe nggak ada. Ada duit, ini baru dapat dikasih orang pagi-pagi. Dipegang sama bapak. Bapak ke pasar, katanya mau beli sayur. Di perjalanan ada yang minta, nggak pula mau satu lembar, kepingin semua. Saking pemurahnya bapak, dikasihnya semua seikat-ikat itu. Nggak jadi belanja, pulang. Mana oleh-oleh Pak? Nggak jadi belanja. Udah saya kasih kasar pengemis tadi di jalan. Kira-kira ngomong apa, Bu? Masya Allah. Dasar gak ada otak adanya. Mulai keluar itu. Keluar semua. Udah jelas di rumah gak ada apa-apa. Pengemis minta dikasihkan semua. Mana otak lo? Tapi tiba-tiba Masya Allah, alhamdulillah, Allah mengekalkan rezeki kita. Kalau seperti ini semua ibu-ibu kayaknya aman dunia. Nah, itu gambarannya, artinya nggak lengket di hati, plong.